Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ferizan Rofika Nasri, NIM T 2018-1426. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga tetap sehat semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Sebelum pembelajaran hari ini mari kita pahami terlebih dahulu sebelum membahas mengenai lebih lanjut mengenai materi Al-Quran Hadis. Kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan satuan atau unit program pembelajaran terkecil untuk jangka waktu mingguan atau harian yang berisi rencana penyampaian suatu pokok atau satuan bahasan tertentu atau satu tema yang akan kita bahas. Jadi kita nantinya akan membahas alur pembelajaran ini yang diterangkan dalam bentuk RPP ini. Kita lanjut pada komponen-komponen yang terdapat pada RPP. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada RPP ini yakni yang pertama, identitas mata pelajaran. Ini terdiri atas nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Nah, sedangkan dalam pembelajaran kita kali ini yakni identitas sekolahnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, mata pelajarannya Al-Quran Hadis, untuk kelas dan semesternya kelas 12 dan semester 2. Kemudian materi pokok adalah hidupku damai dan jujur, hidupku damai dengan jujur dan adil. Kemudian alokasi waktu 6 kali 45 menit. Kita lanjut pada komponen selanjutnya yakni kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, kompetensi inti ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Tentunya kita sudah tidak asing dari isi kompetensi inti ini. Komponen yang ketiga merupakan kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Nah, kompetensi dasar ini yang pertama yakni 1.4, menyadari pentingnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 2.4, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 8-10, surat At-Taubah ayat 119, kemudian surat An-Nahl ayat 90-92, An-Nisa ayat 105, dan hadis riwayat Muslim dan Abdullah radhiyallahu an. Kemudian kompetensi dasar 3.4, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang jujur dan adil pada surat yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ke-4.4, mempresentasikan isi kandungan ayat-ayat tentang jujur dan adil pada surat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, indikator yang hendak dicapai
yakni yang pertama menyebutkan makna mufradat, kemudian mengartikan Quran surat Al-Maidah dan seterusnya, menjelaskan kandungan ayat tentang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil seperti terkandung dalam Quran surat Al-Maidah. Yang keempat, menjelaskan kandungan ayat tentang perintah melaksanakan sikap adil, ihsan, dan memberi kepada kerabat sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat An-Nahl. Kemudian menjelaskan kandungan ayat tentang larangan melakukan perbuatan keji, munkar, dan permusuhan seperti yang terkandung dalam Quran surat An-Nahl. Selanjutnya, menjelaskan kandungan ayat tentang perintah menepati janji dan sumpah seperti terkandung dalam Quran surat An-Nahl. Kemudian menjelaskan kandungan ayat tentang keharusan berlaku adil dan tidak memihak dalam menetapkan hukum, dan menjelaskan kandungan hadis tentang melaksanakan keadilan dalam hukum dan hal-hal yang diamanatkan kepadanya. Nah, komponen selanjutnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yakni tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pelajaran Al-Quran Hadis bahasan kita kali ini yakni menghayati nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari surat terkait. Yang ketiga, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang jujur dan adil pada surah yang sudah dikaitkan tadi. Kemudian yang keempat, dapat mendemonstrasikan hafalan dan arti per kata ayat-ayat Al-Quran tentang jujur dan adil. Komponen RPP yang selanjutnya yakni materi pokok beserta uraian yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Lanjut pada pembahasan materi kita hari ini. Sebelum kita menguak lebih lanjut mengenai pembahasan surah-surah terkait jujur dan adil, kita perlu ketahui dulu arti dari jujur. Nah, jujur ini dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan jujur sendiri bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Juga berarti kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kemudian ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh yang namanya kedustaan. Kemudian arti dari adil. Nah, adil sendiri memiliki pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Nah, intinya adil ini memiliki pengertian tidak berat sebelah. Kita lanjut pada ayat terkait perbuatan adil dan jujur ini, yakni pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita pahami arti dari beberapa mufradat terkait ayat tersebut, yakni yang pertama al-fahsya, yakni perbuatan keji. Kemudian ya'idukum yang berarti memberi nasihat. Selanjutnya wal baghi yang berarti permusuhan atau melanggar. Kemudian aimanakum yang berarti sumpah-sumpahmu, dan seterusnya. Terjemahan dari Quran surat An-Nahl ayat 90 ini yakni sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan kemungkaran serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, penjelasan dari
Ayat ini yakni membicarakan tentang 3 macam kebajikan yang harus kita jalankan serta 3 macam kejelekan yang memang harus kita tinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik atau yang biasa kita sebut dengan ihsan, kemudian membantu kerabat. Nah, sebaliknya Allah juga melarang kita untuk melakukan fahisyah, mungkar dan melampaui batas. Jadi, keenam hal tersebut jelas mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa adil memiliki pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan al-ihsan memiliki pengertian perbuatan yang baik. Selanjutnya al-fahsya. Apa sih al-fahsya itu? Al-fahsya merupakan perbuatan atau perkataan yang sangat keji, dan al-munkar berarti munkar. Tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata al-munkar ini di dalam Al-Quran karena seringnya dijelaskan. Dan kata-kata yang disebutkan tadi yakni al-baghyu, yakni berarti melampaui batas kewajaran dan berlebihan dalam segala sesuatu. Baik, kita lanjut pada surat yang kedua, yakni Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, kita tadi sudah dengarkan ada kata-kata shadiqin yang berarti apa? Berarti jujur. Betul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan 2 hal, yakni bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang jujur. Nah, kejujuran ini merupakan karakter utama dari orang Islam karena di samping sebagai akhlak terpuji, kejujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Tentunya jujur ini memiliki beberapa pembagian. Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Minhaj Al-Muslim menyebutkan bahwa kejujuran itu tidak hanya terbatas kepada perkataan saja, tetapi mencakup semua sisi kehidupan, yakni yang pertama, jujur dalam tutur kata. Ini pengertian utama dari sikap jujur. Seorang muslim selalu berkata benar. Jadi bagaimanapun situasinya, alangkah baiknya kita selalu menanamkan kejujuran pada hati kita. Karena jujur, apabila kita jujur nantinya membuat hidup dan hati kita tentram. Selanjutnya yang kedua, jujur di dalam berjanji. Nah, seseorang Muslim itu selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi apabila kita sudah berjanji, sebisa mungkin kita harus melaksanakan janji tersebut. Dan yang ketiga, jujur di dalam pekerjaan dan bermuamalah. Nah, seseorang muslim tidak pernah melakukan kecurangan, penipuan, dan terlibat pemalsuan. Segala sesuatu perbuatan itu harus kita lakukan secara jujur. Apabila kita tidak jujur, kita berdusta, tentunya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jujur di dalam berpenampilan. Seseorang muslim tidak akan berpenampilan yang tidak sesuai dengan kondisinya, tidak mengada-ngada dan berpura-pura. Jadi apabila kita berpenampilan, kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh memberatkan orang tua, menuntut orang tua, meminta uang orang tua padahal orang tua tidak memiliki uang yang lebih untuk melakukan yang sekiranya menjadi kebutuhan yang tidak penting untuk kita.
Pertanyaannya, ada nggak sih hadis terkait perilaku jujur ini? Jawabannya ada, yakni bunyinya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai muslim, jujur menjadi komponen utama dalam menjalani kehidupan kita. Nah, kebalikan dari jujur ini yakni al-kadzib atau biasa kita sebut dengan dusta, yakni mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, apabila kita berdusta, tentunya yang paling utama kita mendapatkan dosa, kita mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejujuran ini merupakan petunjuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur ini tentunya kita tahu bahwa merupakan sifat utama para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta atau bohong merupakan ciri-ciri dari orang munafik sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam hadis sebelumnya. Nah, apa sih hikmah dari kejujuran ini? Yakni menciptakan adanya ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Kita sendiri tentunya juga harus menanamkan rasa yang namanya adil. Jadi antara jujur dan adil ini nantinya saling melengkapi. Contohnya nih, perilaku adil itu yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seorang hakim itu harus melaksanakan mengambil pemutusan perkara itu sesuai fakta yang berada di lapangan, sesuai kenyataan. Jadi dalam memutuskan perkara yang ditimbulkan di masyarakat ini perlu dengan adanya kejujuran dan perlu adanya keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai materi kita sudah selesai dalam pembahasannya. Kita lanjut pada komponen RPP yang selanjutnya, yakni alat dan media yang digunakan dalam rangka untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, alat atau media yang bisa kita gunakan yakni berupa multimedia interaktif ataupun video, sedangkan sumber belajar yakni buku siswa Al-Quran Hadis untuk kelas 12 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015, dan materi yang terkait bisa kita cari di internet, koran maupun majalah. Sedangkan mengenai penilaian untuk pembelajaran pada hari ini yakni teknik penilaian yang pertama pengamatan sikap, kemudian tes tertulis dan tes unjuk kerja. Nah, instrumen dari penilaian dan pedoman penskoran ini berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya adanya pengayaan. Nah, pengayaan ini diadakan apabila peserta didik yang sudah menguasai materi diharuskan mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian penilaian yang terakhir berupa remedial. Kegiatan remedial ini dilakukan dan diberikan kepada peserta didik apabila dia belum menguasai materi dan belum mencapai kompetensi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.